وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan ternyata pendengaran dan penglihatan kita itu terbatas. Kita pun tahu itu. Ketika batas maksimal ataupun batas minimal mendengar itu tidak tercapai, maka bisa jadi kita tidak bisa memberikan apa yang menjadi fungsi dari mata itu sendiri dan juga telinga itu sendiri. Karena memang terbatas dan lemah. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla dengan kemaha-tahuannya, kemaha-ilmuannya, kemudian memberikan kita sebuah pedoman bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kata Ibnul Qayyim bahwasanya ada di dalam surat bahwa itu adalah inti dari Al-Quran itu sendiri, yaitu firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Itu sebagai bukti bahwasanya kita memanglah lemah. Itu tadi, telinga dan mata. Juga akal kita pun sama lemahnya. Di saat di sana ada orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah ini sudah tidak relevan dengan kehidupan yang sangat maju seperti ini. Kemudian mereka menggunakan akalnya untuk mengambil dalil, menggunakan akalnya untuk beribadah. Melupakan sumber utama dalam berdalil tersebut. Melupakan Al-Quran dan Sunnah, jauh dari manhaj salaf, yaitu dengan menggunakan pemahaman salafus salih untuk memahami Al-Quran, untuk mengambil dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lama ini kita mendengar di sebuah postingan ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW memiliki penyakit epilepsi. Juga mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim memiliki kelainan mental. Untuk apa? Untuk menolak kebenaran itu sendiri. Di saat bahwasanya akal mereka gunakan untuk beribadah, akal mereka gunakan untuk berdalil, maka apa yang terjadi? Akhirnya mereka menolak dalil tersebut, bahkan mencela pembawa dalil tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Dan ini tidaklah aneh. Ketika mereka kalah, ketika tidak memiliki argumentasi, maka apa yang mereka lakukan? Mencela dan mencela. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah Rasul itu datang kecuali mereka apa? Yastahzi'un. Kecuali mereka itu mencela ketika argumentasi mereka itu sudah tidak bisa dikeluarkan oleh mereka. Dan inilah ciri orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu dan akalnya. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbahagialah dengan manhaj yang kita jalani ini, manhaj salaf, yang memiliki pedoman jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Maka merugilah orang-orang yang jauh dari itu semua, kemudian menggunakan akal-akal mereka. Lalu apa yang mereka lakukan di akhirnya? Menolak dan menolak. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka mengatakan kepada Rasulullah yang Allah berikan wahyu kepadanya, apa? Innaka lamajnun. Sesungguhnya engkau itu gila. Dan halusinasi, epilepsi mungkin bagian dari celaan-celaan yang memang sudah tidak aneh lagi di telinga kita, karena memang seperti itulah adat dan istiadat mereka. Terakhir, saya wasiatkan kepada pemirsa dan ikhwah sekalian untuk selalu istiqomah, memperdalami agama, runtut bahwasanya pemahaman kita untuk menjalani ibadah adalah dengan pemahaman para salaf as-salih radhiyallahu anhum, untuk para sahabat dan juga tabi'in, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masa sahabat, kemudian masa setelahnya yaitu tabi'in, dan setelahnya tabi'un tabi'in.
Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.